Apa yang diajarkan oleh pelacur itu cukup bagus. Mengenai pria. Semakin Anda memanjakannya, semakin sombong dia jadinya. Hadiah dan hukuman, ketegasan dan kelonggaran dalam batas wajar. Hanya dengan begitu, Anda bisa membuatnya mendambakan lebih. Kakak Mingyang. Jenderal, saya tidak bermaksud mengganggu waktu senang Anda. Ini adalah laporan mendesak dari perbatasan. Itu sudah dikirimkan ke Puri. Apakah itu penting? Jika ini mendesak, seorang prajurit seharusnya datang untuk melapor. Mengapa Nona Song yang datang sebagai gantinya? Aku. Saya hanya terlalu cemas. Urusan negara bukanlah hal sepele. Kakak Mingyang ini yang kamu katakan sendiri. Kakak seharusnya tidak. Begitu tidak masuk akal kan? Tentu saja tidak. Jenderal, silakan pergi. Hanya saja jangan lupa. Saya punya kejutan untuk Anda malam ini. Tunggu aku. Jenderal sudah pergi. Nona Song, apakah Anda tidak akan bangun? Ling Yue. Kamu sebagai istri jenderal menghabiskan sepanjang hari berdandan mencolok. Apakah kamu layak bagi jiwa-jiwa setia para prajurit di medan perang? Kalau begitu menurut Nona Song, apa yang harus saya lakukan? 5 kilometer di utara Puri, Jenderal. Ada tugu peringatan yang kubangun untuk para prajurit. Sebuah kuil peringatan. Mengapa kamu tidak ikut denganku untuk mempersembahkan dupa? Baik, kalau begitu seperti yang Anda katakan. Ling Yue. Kalian wanita kuno ini memang bodoh. Aku ingin lihat bagaimana kalian wanita kuno bisa menyelamatkan diri setelah kehilangan kesucian. The film was translated and narrated by M Media. Nona, saya rasa jenderal sangat menyayangi Nyonya. Xiao Tao pelayan Song Xia. Jika terjadi sesuatu yang buruk, mereka tidak akan melacaknya kembali kepada kita kan? Apa yang kamu takutkan? Dia tidak punya bukti siapa yang akan mempercayainya. Xiao Teu. Dalam 1 jam, kamu pimpin jenderal ke sini. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri nasib Ling Yue. Baiklah. Ling Yue, tunggu saja untuk dipermalukan sepenuhnya dan mati oleh tanganmu sendiri. Si cantik kecil paman datang. Kau bilang Nyonya tidak kembali sepanjang malam, dan sekarang ada di kuil ini. Jenderal, saya melihatnya dengan jelas.
Nyonya ada di dalam, dan dengan seorang pria. Kau berbohong, jelas-jelas itu nona sangmu. Aku akan meminta Nyonya keluar malam ini. Nyonya sepenuhnya mengabdi kepada jenderal. Macam mana dia buat khianat tuh? Berhenti memfitnah nonaku. Nonaku berkata, dia meremehkan bersaing dengan wanita lain, terlibat dalam rencana picik. Itu adalah persaingan antar wanita. Hanya nonamu, si fosil tua itu, tidak bisa hidup tanpa pria. Cukup. Dian, masuk saja dan kau akan tahu segera. Jika Nyonya telah mengkhianatiku, aku pasti tidak akan memaafkannya. Nyonya. Nyonya. Tolong aku. Nona, Kenapa harus kau? Di mana Nyonyaku? suami. Suami, apakah Anda mencari saya? Kau baik-baik saja. Nyonya, mengapa Anda di sini? Di mana lagi saya seharusnya berada? Adik, bagaimana Anda bisa terlihat seperti ini? Dan Anda mengenakan pakaian saya. Mungkinkah Anda? Bagaimana kamu bisa membuatku pingsan? Kakak Mingyang. Lihat. Ling Yue, tunggu saja sampai kamu benar-benar dipermalukan dan dipaksa bunuh diri. Benarkah begitu? Itu mungkin bukan masalahnya. Suami, Anda mengklaim saya menyakiti Anda. Tetapi bagaimana tepatnya saya berhasil memancing Anda ke kuil gunung terpencil ini? Dan bagaimana saya membuat Anda pingsan? Selain itu, bukankah Anda mengatakan bahwa seorang nona muda yang terlindungi seperti saya sama sekali tidak berdaya? Lalu, bagaimana mungkin wanita lemah seperti saya? Dan bagaimana mengalahkan Anda? Aku. UR benar. Dia tidak pernah terlibat dalam kegiatan kasar, seperti memegang senjata. Dialah yang membuatku pingsan. Aku menangkapnya di sini, sedang berselingkuh dengan seseorang. Dia ingin membungkamku, jadi dia menyuap seorang pengemis untuk mempermalukanku. Periksa tubuhnya. Dia pasti punya tanda di tubuhnya. Song Xia, sampai kapan kau akan melanjutkan sandiwara ini? Saya tidak menyangka kakak, bahwa Anda akan memfitnah saya dengan begitu kejam. Bukankah Anda mengatakan, saya menyuruh seorang pengemis menyerang Anda? Lalu pengemis ini, di mana dia sekarang? Jika saya benar-benar ingin merusak reputasi Anda, saya akan meninggalkan seorang kekasih gelap, bukan? Aku. Xiao Tao. Kau sebagai pelayan pribadi Nona Song. Namun kau tanpa pandang bulu, memfitnah Nyonyaku. Pengawal, Jenderal. bawa dia pergi, jual dia di luar kediaman. Jenderal Xiao tahu saya salah. Saya mohon belas kasihan Jenderal. Xiao Teu. Xiao Teu. Nona. Xiao Teu. Nona. Song Xia, mengingat situasi hidup dan mati yang pernah kita hadapi bersama, aku tidak akan memperpanjang masalah hari ini. Tapi setelah ini, jika kau berani memfitnah Nyonyaku lagi, jangan salahkan aku karena mengabaikan ikatan masa lalu kita. Nyonya, mari kita pergi. Si cantik kecil paman datang. Ingatlah wajah atasanmu ini. Jika Anda menyimpan niat buruk lagi di masa depan, apa yang akan dipotong? Bukan hanya bagian belakang Anda. Nyonya, dia menyakiti Anda seperti itu. Mengapa Anda masih membantunya? Menurut pendapat saya kehilangan kehormatannya. Dia pantas mendapatkannya. Sebagai sesama wanita, saya tidak ingin melihat wanita menderita. Lagi pula,
Jika saya ingin berurusan dengannya, saya punya banyak cara lain. Terima kasih atas bantuanmu, Nyonya. Bagaimana kalau aku jenderal ini? Membantumu memijat. Xiao Cui. Kulit Nyonya benar-benar sehalus sutra. Bahkan sutra terbaik pun tidak bisa dibandingkan. Saya pikir, karena jenderal sudah lama ditempatkan di perbatasan, selera Anda mungkin sudah berubah, dan Anda tidak akan menyukai gadis lembut dari kamar dalam ini lagi. Nyonya yakinlah. Aku selalu menganggapnya hanya sebagai teman. Jika sesuatu akan terjadi itu pasti sudah terjadi. Kata-kata seorang pria tidak bisa dipercaya. Mengapa saya tidak melihat pria lain minum anggur bersandar di pelukan Anda? Jika kau tidak menyukainya, aku akan mengusirnya besok. Apakah jenderal benar-benar rela berpisah dengannya? Tentu saja di hatiku. Memilikimu seorang sudah cukup. Jenderal, Nona Song berkata luka lamanya kambuh, dan sakit kepalanya tak tertahankan. Dia meminta Anda untuk segera pergi. Jenderal, luka Nona Song diderita di medan perang ketika dia menyelamatkan Anda. Tolong pergi dan temui The dia. film was translated and narrated by M Media. Jika dia merasa tidak nyaman, dia harus mencari tabib istana. Jenderal, aku bukan seorang dokter. Xiao Cui, pergi ambil hadiah kekaisaran. Vas dari kamar saya untuk Nona Song. Katakan padanya saya akan mengunjunginya besok. Kau sungguh murah hati. Jenderal, Anda dan saya adalah satu kesatuan sebagai suami istri. Dermawan Anda adalah dermawan saya. Jenderal, saya amati bahwa Nona Song biasanya riang dan santai, memiliki temperamen maskulin. Sungguh tidak terlihat seperti seseorang yang akan mudah sakit dan menangis kesakitan. Bagaimana kalau sekarang saya menemani Anda untuk menemuinya? Malam musim semi yang indah. Sungguh sayang untuk disia-siakan. Ini adalah apa yang suami saya berutang pada saya. Saya pasti akan menagih utang ini nanti. Song Xia, Anda sungguh. Anda mengabaikan jalan menuju surga, namun bersikeras berjalan melalui gerbang neraka. Keberanian Anda patut diacungi jempol. Siapa bilang jenderal tidak akan datang menemuiku? Kurang ajar. Kalian semua orang rendahan. Kalian orang-orang oportunis yang berubah seiring angin, berpikir bahwa dengan menempel pada nyonya jenderal, kalian semua bisa naik ke surga. Kalian tidak menaruhku di mata kalian ya. Aku beritahu kalian. Bukan hanya aku, tamu terhormat di kediaman jenderal kalian. Aku justru protagonis wanita di dunia ini. Nyonya jenderal kalian di masa depan. Sampah tak berguna macam apa yang pantas memasuki pintuku. Hati-hati. Bukankah kau bilang penyakit lamamu kambuh? Melihat kondisimu, kau terlihat baik-baik saja. Kakak Mingyang, kamu benar-benar meninggalkan kesetiaan demi kecantikan. Karakternya belum kamu ketahui. Menikahi seorang istri sungguh berbeda. Kakak Mingyang, kita berada di kamp militer, dan kita sudah membahas ini. Semua rakyat jelata, tidak ada hierarki kelas. Namun kakak, dia adalah wanita yang terlindungi. Jadi wajar jika dia tidak mengerti.
Meskipun dikatakan bahwa semua makhluk setara, pelayan di kediamanmu terlalu tidak tahu aturan. Dia benar-benar menghinamu. Aku benar-benar terlalu marah untuk menahannya jati aku. Kamu tahu orang macam apa aku ini? Suami. Nona Song memiliki kepribadian yang lugas. Saya sungguh tidak bisa dibandingkan. Tidak, Jenderal, bukan begitu. Baru saja saya gagal mengundang Anda kembali. Nona Song cuma lepaskan geram ke pelayan. Kemarahannya hanya klaim tak berdasar. Jika aku ingin melampiaskan amarahku, pergi ke medan perang untuk membunuh musuh. Bukankah itu lebih memuaskan daripada menindasmu? Berhentilah memfitnah orang. Baiklah, kau lebih mempercayai seorang wanita daripada saudaramu. Cukup Songxia. Renungkanlah baik-baik di ruangan ini. Tanpa perintahku, kau dilarang pergi secara pribadi. Nyonya, mari kita pergi. The film was translated and narrated by M Media. Sialan orang-orang kuno ini, mereka pikir mereka juga bisa menginjak-injakku. Ling Yue, mari kita tunggu dan lihat saja. Aku secara khusus menyiapkan kue osmanthus untukmu. Saya tidak mau memakannya. Saya tidak lapar. Tapi, aku lapar. Kakak Ming yang teman-temanmu sudah datang. Cepat buka pintunya. Sajikan teh dan air. Kau kemarilah. Di mana jenderalmu? Hari ini adalah ulang tahun Nyonya. Jenderal pergi ke pasar pagi-pagi sekali. Secara pribadi untuk Nyonya. Untuk membeli hadiah ulang tahun. Aku tidak menyadari jenderal yang biasanya rajin akan membiarkan kita semua beristirahat hari ini hanya untuk merayakan ulang tahun kakak ipar. Untuk kecantikan seperti Nyonya, aku Litoa akan dengan senang hati mengirim perhiasan emas dan perak setiap hari hanya untuk mendapatkan senyum darinya. Orang kasar sepertimu. Bagaimana kau bisa tahu apapun tentang memenangkan hati seorang wanita? Bahkan kakak Ming Yang. Bukankah dia masih The saat film di was kamp militer translated mengandalkanku and untuk narrated nasihat by dan M strategi? Media. Dilihat dari waktunya, mereka mungkin belum pergi jauh. Mari kita ganti pakaian kita dan ikut bersenang-senang. Baiklah. Ayo pergi, ayo pergi. Ling Yue, aku ingin melihat bagaimana kau seorang wanita yang diracuni oleh ideologi feodal, istri yang terlindungi, berencana melawanku. Penjual patung gula. Mari lihat. Penjual patung gula. Xiao Cui. Ya, suami. Coba patung bola ini. Apakah manis? Tidak semanis UR tadi malam.
Hari ini adalah ulang tahun UR, dan Anda masih menggoda saya seperti ini. Tahun-tahun sebelumnya pada hari ulang tahunmu, aku selalu pergi berperang. Tidak bisa menghabiskan waktu bersamamu. Hari ini aku akan menebusnya dengan benar. Jenderal selera yang luar biasa. Tusuk konde ini benar-benar luar biasa. Ini adalah harta karun toko kami. UR-ku memiliki kecantikan yang menakjubkan. Rambut hitam dan jepit rambut emas. Itu membuat kulitmu terlihat lebih putih dari salju. Jenderal, apakah Anda menyukainya? Penjaga toko. Aku ambil jepit rambut ini. Catatlah ke kediaman jenderalku. Ya, Tunggu. Rakyat jelata di perbatasan sangat miskin. Namun kakak perempuan masih memiliki waktu luang dan suasana hati ini membiarkan jenderal menghabiskan uang begitu boros untukmu. Bagaimana istri jenderal bisa menghabiskan uang begitu boros? bagaimana istri jenderal bisa menghabiskan uang begitu boros? Naik turunnya negara. Setiap rakyat jelata memiliki tugas. Apakah kakak perempuan tahu bahwa ini bisa menopang keluarga rakyat jelata selama beberapa tahun? Dalam mimpi itu, Sang Xia persis seperti ini berbicara tentang kebenaran nasional. Dan terus-menerus menyebutkan rakyat jelata memaksa kakak sulung kehilangan wewenang untuk mengurus rumah tangga, dan juga kehilangan cinta suaminya, Sang Xia. Karena Anda bersikeras membuat masalah dan keributan, maka saya akan melihat ini sampai akhir. Kenapa kau mengatakan semua ini? Suami, apakah saya menyinggung Mona Song? Dengan cara tertentu. Aku hanya terbiasa berterus terang dan blak-blakan. Kakak perempuan tolong jangan terlalu memikirkannya. Hanya saja, aku benar-benar tidak tahan hari ini. Ketidakadilan seperti itu di antara rakyat jelata. Bahkan jika jepit rambut ini berharga ratusan atau ribuan emas, aku membelinya untuk UR, dan aku melakukannya dengan rela. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kalau berita kau habis ratusan emas hari ini tersebar, masa depan dan reputasimu bisa hancur total. Meskipun begitu, Sekarang perang belum usai. Banyak rakyat jelata yang sangat miskin. Aku tidak meminta kakak perempuan untuk bepergian jauh ke kamp militer sepertiku untuk mengabdi pada negara. Tetapi kakak perempuan, sebagai wanita bangsawan ibu kota, kau terlalu sombong dan boros. Wanita itu benar. Bagaimana mungkin istri pejabat dan wanita bangsawan sepertinya tahu penderitaan kami? Ya benar. Apa yang digambarkan buku-buku itu persis. Orang seperti dia. Bencana ini. Benar-benar pantas mati. Apa namanya ini lagi? Benar pemaksaan moral. Kakak perempuan sebagai istri jenderal. Tidak masalah jika kau tidak memberi contoh dalam menghemat uang, namun masih begitu boros dan suka menghamburkan uang. Ini tidak hanya menghilangkan kehormatan jenderal, tetapi juga mendinginkan hati para prajurit perbatasan. Maman. Sia benar. Kakak ipar tindakanmu ini benar-benar berlebihan. Banyak saudara kita di perbatasan bahkan tidak bisa mendapatkan makanan panas. Bajingan. Orang-orang sepertimu. Saya berbicara tentang orang-orang seperti Anda. Mati. Mati. kalian semua, apakah kalian mencoba menggulingkan segalanya? Suami. Sebagai istri resmi Anda, saya harus memimpin dengan memberi contoh dan menyumbangkan upaya sederhana saya. Liontin Giok ini, aku nak sumbangkat mangsa bencana sempadan untuk menunjukkan ketulusan saya. Kakak perempuan dibesarkan di kamar kerja sejak kecil, The film was dimanjakan dan translated berharga. and narrated by M Media. Tapi, Liontin Giok ini sama sekali tidak bisa menyelesaikan krisis yang mendesak. Maman. Aku bersedia menyumbangkan gaji setengah tahunku untuk menghibur ribuan korban bencana. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Pahlawan wanita itu benar-benar seorang juara. Nona, kebenaranmu sangat mendalam. Layak dipanggil heroin wanita. Ya, aku terkesan.
Sebagai seorang wanita, memiliki jenis pengabdian kepada negara dan rakyatnya. Sungguh langka. Benar kakak ipar. Kamu harus belajar dari Jia. Tidak seperti orang tertentu yang benar-benar mengambil sepotong liontin jiuk yang tidak diinginkan rusak untuk mengabaikan ribuan korban bencana. Jangan. Nyonya, tidakkah Anda akan mengatakan yang sebenarnya? Yang dia pecahkan adalah pusaka Nyonya tua. Tahun ini salju tebal telah menutup kota, dan harga gandum serta pakan ternak tinggi. Apakah Jenderal tahu mengapa gandum dan pakan ternak untuk bulan Februari bisa tiba tepat waktu? Tentu saja itu karena para prajurit mengawalnya dengan efektif. Ini, Nona lah yang tidak ragu untuk menjual. Semua maharnya ditukar dengan beli gandum serta pakan ternak harga tinggi. Hanya dengan begitu para prajurit terhindar dari penderitaan kelaparan. Siapa sangka bahwa istri jenderal yang terkenal di seluruh ibu kota sebenarnya bahkan tidak memiliki satu pun yang layak perhiasan tersisa. Xiao Cui, diam. Ini bukan tempat Anda untuk berbicara. Yuer, aku selalu berpikir, kau secara alami menyukai kebersihan dan tidak menyukai kosmetik dan perhiasan. Jika Xiao Cui tidak berbicara, berapa lama kau berencana menyembunyikan ini dariku? Untuk berbagi kekhawatiran suami saya dan melayani rakyat dengan sepenuh hati. Apa yang telah dilakukan Yuer tidak layak disebutkan. istri jenderal telah melakukan perbuatan baik seperti itu namun tidak menyombongkannya. Dia sungguh orang luar biasa, tak cari nama untung. Benar. Benar. Orang yang luar biasa. Kata yang bagus. Nyonya lembut dan cantik, dan sangat berbudi luhur. Saya Li terkesan. Saya juga terkesan. Menggunakan metode mereka sendiri. Melawan mereka. Song Xia, bagaimana rasanya ini? Melayani nyonya bukanlah gangguan. Kenapa jenderal sudah pergi begitu lama dan belum kembali juga? Jenderal mengetahui nyonya berselingkuh dan menjadi sangat marah. Sekarang mungkin dia sedang menghukumnya di balik pintu tertutup. Tidak. Saya harus kembali dan memeriksanya. Apa yang kau lakukan di sini? Di mana jenderal? Jenderal dan nyonya sedang beristirahat di dalam kamar. Nona Song, silakan pergi. Apa? Kau? Apa maksudmu dengan ini? Minggir. Ling Yue, kau tunggu aku. Nyonya, ampuni nyawaku. Ini semua adalah Nona Song yang memerintahkanku. Bawa dia pergi. Pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Tidak, tidak.
Tidak. Song Jia benar-benar kurang ajar. Di siang bolong, dia bersekongkol untuk menjebakmu. Tetapi dia juga meminum obat ini. Mengapa dia sama sekali tidak terluka? Karena racun ini sama sekali tidak ada di dalam sup obat. Tapi di mangkuk ini, niat jahat macam apa? Reputasi sangat penting bagi seorang wanita. Dia benar-benar tega melakukan tindakan sekejam itu. Kalau begitu biarkan tonik ini membantu kami. Song Xia. Rasa menuai, apa yang kau tabur? Bagaimana rasanya? Keluar kalian semua keluar. Ling Yue. Hanyalah seorang istri bodoh dan lemah. Kenapa dia harus bersaing denganku memperebutkan hati jenderal? Jika saya tidak mengusirmu dari kediaman ini, saya Song Jia bersumpah saya bukan manusia. Yuer jangan khawatir. Mengenai insiden kemarin, aku pasti akan menghukum Song Xia dengan berat dan tanpa ampun. Jenderal Nona Song memiliki watak yang ceria. Bagaimana mungkin dia melakukan tindakan jahat seperti itu? Anda sama sekali tidak boleh salah menyalahkan orang baik. Kamu secara alami naif dan tidak menyadari bahwa hati manusia di dunia ini mudah berubah. Setelah perjamuan melihat bunga, aku akan mencari alasan dan memintanya pindah dari kediaman jenderal kita. Jenderal, apakah Anda benar-benar akan mengusir Anda dari kediaman? Saya percaya karakter saudara Mingyang. Kami bertarung berdampingan di medan perang. Dia tidak akan memperlakukan saya seperti ini. Pasti kakak salah paham. Wanita-wanita di kediaman dalam ini selalu bersaing untuk mendapatkan perhatian dan cemburu. Lu Mingyang, saya benar-benar tidak tertarik padanya. Kami telah menghadapi hidup dan mati bersama. Jika saya menginginkan sesuatu dengannya, kenapa saya harus menunggu sampai hari ini? Karakter Anda, bukankah kami mengetahuinya dengan baik? Di perjamuan apresiasi bunga ini, kami akan menjelaskannya dengan jelas untuk Anda. Tepat sekali. Jenderal selalu paling menghargai ikatan persaudaraan. Saudara-saudara seperjuangan saya memohon untuk saya. Ling Yue, apa yang bisa kau lakukan padaku sekarang? Prajurit kalian telah bekerja keras. Mari kita minum cawan ini bersama. Baiklah. Ayo. Perjamuan apresiasi bunga ini diatur dengan cukup baik. Saya datang terlambat. Saya akan menghukum diri sendiri dengan minum dulu. Bagaimana kamu bisa menggunakan cawanku? Saya bahkan tidak membencimu. Namun kau berani membenci saya di sini. Saudara-saudara kita semua berada di kamp militer. Makan dan hidup bersama. Siapakah kita satu sama lain? Kakak sulung berbudi luhur dan murah hati. Kakak seharusnya tidak keberatan kan? Pertama Anda menyanjung saya. Dan kemudian Anda melakukan pelanggaran. Tai jantan ini memang dikuasai dengan sempurna oleh Anda. Sejak saya tiba di ibu kota, saya belum memahami aturan keluarga bangsawan, menyebabkan jenderal cukup banyak masalah. Aku minta maaf dulu, minum 3 cawan hukum diri. Ganti cangkirnya. Bukankah kita bersaudara? Cepatlah. Cangkir pertama. Cangkir kedua.
Kapasitas minum Xie luar biasa. Cangkir ketiga. Dia biasanya tidak seperti ini. Ada apa hari ini? Apa yang kamu lakukan sekarang? Minum anggur terlalu cepat. Luka saya sebelumnya mulai terasa sakit lagi. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Kalian semua lanjutkan minum. Jenderal Xia saat itu tidak hanya menarik Anda keluar dari tumpukan mayat dan menyelamatkan Anda, tetapi juga tetap terjaga menjaga Anda selama 3 hari 3 malam. Itu adalah penyakit lama yang dideritanya saat itu. Jangan sebut-sebut itu. Jenderal sekarang punya istri cantik. Tapi telah melupakan persahabatan kita yang ditempa dalam hidup dan mati. Jenderal, apakah Anda akan mengusir saya dari ibu kota hari ini? Bagaimanapun juga, Xia juga adalah penyelamat hidup Anda. Dengan mengabaikannya seperti ini, Anda benar-benar mendinginkan hati kami, para prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Jika jenderal tidak peduli, maka minumlah secangkir anggur ini. Bagaimana aku bisa minum secawan denganmu? Tidak minum berarti Anda tidak menghormati persaudaraan kita. Semuanya katakan padaku apakah aku benar. Benar, minum. Karena suami saya mengabaikan Mona Song. Karena saya. Maka, saya akan meminum anggur ini untuk suami saya. Kakak, bisakah Anda menanganinya? Ini adalah anggur ember khas Menara King Yun. Ini tidak sama dengan minuman teh yang diminum oleh wanita bangsawan di ibu kota. Ini sangat kuat dan pedas. Wanita yang bertransmigrasi itu, apakah Anda senang merendahkan satu untuk memuji yang lain? Pria biasa yang meminum anggur ini akan tumbang setelah 2 cangkir. Apalagi seorang wanita yang rapuh seperti Anda. Jenderal, mohon cepat beri nasihat kepada saudara perempuan saya. Jangan menyakiti diri sendiri, hanya demi harga diri. Karena kakakku berkata begitu. Saya sebenarnya sangat ingin mencobanya. Adik yang baik, betapa beraninya. Mengapa kita berdua tidak bertaruh minum? Nyonya, tolong jangan bertindak karena marah. Xia memiliki kapasitas minum yang besar, bahkan di antara para periode ketentaraan. Bagaimana toleransi Nyonya bisa dibandingkan dengannya? Jenderal, apakah Anda mempercayai saya? Aku setuju dengan apapun yang kamu putuskan. Nona Song. Karena ini adalah taruhan minum. Apakah ada taruhannya? Ini mulai serius. Jika saya menang, saya ingin tusuk konde di rambut Anda. Tusuk konde ini adalah hadiah ulang tahun dari jenderal untuk istrinya. Bagaimana bisa digunakan sebagai taruhan? Baiklah, tapi jika saya menang, perjamuan hari ini dan semua anggur amber yang dikonsumsi akan dibayar oleh Nona Song. Bagaimana dengan itu? Seseorang bawa anggurnya. Aturan di sini di pasukan kami adalah siapapun yang pertama menghabiskan cangkir anggur depan di orang minum paling banyak sampai habis adalah pemenangnya. Bagaimana? Nanti berikan. Wanita berpakaian bagus itu minuman keras terkuat. Setelah selesai, Anda pasti akan diberi hadiah. Ya. Saudara-saudara, Anda harus menyaksikan ini untuk saya nanti, dan jadilah saksiku. Baiklah, tidak masalah. Nyonya, jika kamu tidak bisa meminumnya, jangan memaksakan diri. Itu hanya jepit rambut, berikan saja padanya. Tapi ini adalah hadiah ulang tahun dari suami saya.
Jenderal. UER menginginkannya. Mau apa? Hatimu tentu saja. Adik, jika Anda benar-benar tidak bisa melanjutkan, masih belum terlambat untuk berhenti sekarang. Bagaimanapun, kami terbiasa minum keras di barak militer, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh wanita bangsawan dari keluarga aristokrat. Bawa anggurnya. Saya akan minum ini dulu sebagai penghormatan. Bagus, teruskan. Teruskan. Bagus, teruskan. Teruskan. Minum. Adik, itu 6 mangkuk. Bagaimana dengan itu? Kapasitas minum Shio meningkat lagi. Apakah kau diam-diam pergi minum, tanpa sepengetahuan saudara-saudara? Kapasitas minum Shia selalu menjadi salah satu yang terbaik di kamp kami. Nyonya adalah wanita bangsawan dari ibu kota. Dibandingkan dengan Shia, bukankah dia hanya membenturkan bato dengan telur? Aku benar-benar tidak tahu apa yang Nyonya pikirkan. Pembantaian tanpa ketegangan. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Berkat Anda, saya sudah berlatih sebelumnya. Kemampuan minum 1000 cangkir tanpa tumbang. Song Shia. Anda merayakan terlalu cepat. Nyonya. Kakak, Anda tidak mungkin sudah selesaikan. Bagaimana kalau begini? Anda hanya perlu berteriak 3 kali. Saya babi. Pertandingan ini akan dianggap selesai bagaimana? Kurang ajar. Lihat saya bicara tanpa dipikir. Saya benar-benar lupa. Kakak berbeda dari saya. Tidak bisa menerima lelucon. Tidak bisa menerimanya. Mengesankan. Kakak ipar memiliki toleransi alkohol yang sangat baik. Jadi Nyonya Jenderal benar-benar bisa minum. Bagus, teruskan. Ini mangkuk keempat. Bagus. Teruskan Nyonya. Teruskan Nyonya. Teruskan Nyonya. Bagus, teruskan. Ini mangkuk kelima. Teruskan, itu luar biasa. Teruskan Nyonya. Teruskan. Ini mangkuk ke-6. Teruskan Nyonya. Teruslah Nyonya. Teruskan Nyonya. Bagus. Teruskan. Bagus. Minumlah Nyonya. Minum Nyonya. Minum. Minum Nyonya. Ini mangkuk ke-7. Minum. Bagus sekali Nyonya. Nyonya sangat mengesankan.
Bagus. Bagus. Nyonya benar-benar luar biasa. Seorang master sejati menyembunyikan keahliannya. Itu benar. Nona Song, saya menang. Bagus sekali. 7 cangkir penuh anggur amber. Toleransi alkohol Nyonya. Benar-benar patut diacungi jempol. Saya menerima taruhan dan mengakui kekalahan. Saya akan menanggung semua biaya minuman hari ini. Kali ini dihitung sebagai kemenangan tipis bagi Nyonya. Namun Sia barusan sudah minum banyak. Kontes ini tidak adil. Suami rasa anggur amper ini sebenarnya berbeda. Ingat dari apa yang UR. Cawan anggur Nyonya Ku. Mengapa isinya jauh lebih penuh? Ini Jenderal, saya salah. Ampun Jenderal, kasihanilah, saya salah. Pengawal. Seret dia keluar. Ampun Jenderal, ampun. Jenderal, kasihanilah. Jenderal, mungkin dia hanya menyajikan yang salah. Tolong jangan salahkan dia. Nyonya ini. Bukan apa-apa. Mungkin Jenderal salah lihat. Melapor kepada Jenderal. Meskipun Nyonya memiliki toleransi alkohol yang luar biasa, begitu dia menyentuhnya, seluruh tubuhnya muncul ruam merah. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, dia telah sepenuhnya menjauhi alkohol. Kakak sedang tidak enak badan. Anda seharusnya mengatakannya lebih awal. Saya mewakili kediaman Jenderal. Martabatnya, tidak ada alasan untuk mundur tanpa perlawanan. Lagi pula saya hanya tidak ingin membuat suami saya khawatir. Nyonya bermartabat dan berbudi luhur. Dan mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar. Itu adalah kelalaian kami. Itu semua salah Zia karena bersikeras pamer. Yang menyebabkan Nyonya sangat tertekan. Omong kosong. Bukankah Anda sudah cukup menimbulkan masalah? UR. Aku akan segera membawamu menemui tabib istana. Tidak perlu suami. Saya hanya perlu udara segar dan saya akan baik-baik saja. Ayo pergi. Berhenti. Adik, biarkan saya menemani Anda mencari udara segar. Jangan kita tinggal bersama pria-pria bau ini. Ayo pergi. Jenderal. Bagaimanapun Nyonya juga, seorang wanita dan berada bersama kami. Para pria. Cukup merepotkan. Mungkin biarkan Sia menemaninya saja. Jika adik tidak menyukai saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Di masa lalu, kakak Mingyang dan saya berada di pasukan, minum anggur dan makan daging. Ketika suasana hati sedang baik, semua orang akan bersorak dan duduk di pangkuan. Kami bahkan minum anggur cangkir silang. Wanita terlindungi seperti Anda punya terlalu banyak aturan dan rentan terhadap kecemburuan. Tapi Anda harus mengerti bahwa kondisi di pasukan tidaklah terlalu baik. Saya membalut luka kakak Mingyang berkali-kali. Saya pada dasarnya telah melihat seluruh tubuhnya. Saya harap adik tidak keberatan. Adik kecil, apakah kamu roh merpati? Berkicau setiap hari. Dan hal-hal yang Anda katakan kepada saya itu cukup membosankan. Apakah Anda mungkin memberi isyarat kepada saya adik kecil bahwa Anda ingin menjadi selir jenderal? Saya khawatir mengingat status Anda adik kecil. Bahkan jika saya bersedia, Anda tetap tidak bisa masuk gerbang kediaman jenderal. Adik kecil, pikiran jahat Anda itu. Saya merasa jijik hanya dengan melihatnya. Berhenti menyombongkan diri di sana. UR. Nyonya, Monya. Monya, UR. Nyonya. UR. Panggil tabib istana. Ya.
Jenderal Nyonya baru saja minum arak keras. Dan ketakutan lagi. Saya khawatir. Saya khawatir. Bagaimana ini bisa terjadi? UR, bangunlah. Jenderal, Anda sangat khawatir dan bertindak gegabah. Bukankah dia hanya pingsan karena terkejut? Itu sering terjadi di pasukan. Saya punya cara. Benar, Xia sangat mahir dalam pengobatan. Dia pasti bisa menyelamatkan Nyonya. Anda dilarang menyentuh Nyonya. Anda yang baru saja mendorong Nyonya. Siapa yang tahu apa niat Anda? Saat itu, hanya ada kamu bicaralah. Mengapa kamu melancarkan pukulan yang begitu kejam? Kakak Mingyang, mohon dengarkan penjelasan saya. Ada alasan tersembunyi lain di balik masalah ini. Jika sesuatu terjadi pada UR, aku pasti akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Apa yang sedang terjadi? Kakak Mingyang, Anda memukul saya. Sejak kamu memasuki kediamanku, kamu terus-menerus menentang UR. Sekarang dia telah meminum minuman keras dan menderita kedinginan yang ekstrem. Bagaimana wanita lemah sepertinya bisa menahan ini? Jenderal, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Xia, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang mungkin terjadi pada saya? Saya bukan istri cantik jenderal yang rapuh, yang hanya tahu cara bermain korban dan berpura-pura lemah. Jenderal, meskipun Anda sangat menyayangi istri Anda tidak bisa melayangkan tangan yang begitu kasar pada Xia. Jenderal, dulu Xia lah yang menangkis panah beracun yang mematikan untuk Anda. Perilaku Anda saat ini sungguh mengecewakan. Kami telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun, mempertaruhkan nyawa kami. Namun kami masih tidak sepenting orang luar. Tepat sekali. Benar, Jenderal. Xia sungguh menyedihkan. Benar. Ini keterlaluan, Jenderal. Diam. Kedua wanita ini sudah cukup membuktikan bahwa Song Xia menyebabkan istriku terluka parah dan tidak sadarkan diri. Apalagi yang harus kamu katakan? Desas-desus bukanlah bukti. Tanpa bukti bagaimana Anda bisa mengambil kesimpulan begitu saja? Xia telah mengikuti kita bepergian jauh selama bertahun-tahun. Apakah Anda masih belum jelas tentang karakternya? Kakak Mingyang, saya tidak seperti wanita-wanita di ibu kota ini yang memahami semua skema dan trik ini. Aku tidak tahu apa yang kakak katakan padamu. Apa yang dikatakan yang membuat kesanmu tentangku menjadi seperti ini. Tapi, The film was translated Jika kau and bersikeras itu adalah narrated by aku. M-Media. apakah kau ingin memukul atau menghukumku? Aku terima apapun yang kau putuskan. Kamu. Suami, UR. Katakan padaku, siapa yang mendorongmu? itu tadi. Suami, saya tidak sengaja terpeleset dan jatuh sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. UR. Katakan saja yang sebenarnya. Suamimu akan mendukungmu. Kakak Mingyang, kau masih meragukanku bahkan sekarang. Baiklah, ini semua salahku. Jika aku tahu ini, seharusnya aku tidak membawa kakak keluar. Jenderal, Anda dengar bahwa wanita bangsawan sangat licik. Bagaimana Xia bisa bersaing dengannya? Tepat sekali. Mungkin seluruh insiden ini dirancang oleh seseorang itu sendiri, hanya untuk sengaja menjebak Xia. Benar. Tepat sekali. Ya. Ya, Xia telah bersama kami selama bertahun-tahun. Kapan Anda pernah melihatnya menangis? Nyonya, Anda terus-menerus mempersulit Xia. Hanya karena Anda melihat bahwa dia, sebagai seorang wanita, dekat dengan kami. Menurut pendapat saya, Anda harus meminta maaf kepada Xia. Biarkan masalah ini berlalu. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Cepatlah, minta maaf. Dia benar-benar gadis tangguh yang mudah menangis. Semua tertipu, tak tahu mana betul salah. Saya menyebabkan kakak saya disalahkan hari ini. Saya benar-benar minta maaf. Cukup. Jangan katakan apa-apa lagi. Agar para wanita bangsawan ibu kota ini tidak berpikir aku merayu seseorang lagi. Aku sudah bilang. Para prajurit di pasukan tidak pernah memperlakukanku seperti seorang wanita. The film was Tapi kakak translated sulung, and
Dia hanya narrated menolak by untuk M Media. mempercayainya. Mari kita lihat siapa yang berani menindas dia. Ling Yue, bahkan jika jenderal telah terpesona olehmu yang mengikutiku, ada banyak pria. Jenderal Muda Duen. Sungguh kesombongan. Nyonya Adipati Ibu dari Jenderal Muda Duan. Ini adalah salam Nyonya Adipati. Ibu, mengapa Anda di sini? Sejak kapan perjamuan melihat bunga mengizinkan wanita vulgar dan tak tertahankan seperti itu layak untuk masuk? Bibi, Mengapa Nyonya Adipati datang? Mana saya tahu, secara logis untuk perjamuan semacam ini, seharusnya tidak memerlukan Nyonya Adipati untuk hadir secara pribadi. Salam Nyonya Adipati. Apa yang vulgar? Apa yang tidak tertahankan? Nyonya Adipati sebagai sesama wanita. Kata-katamu terlalu tidak sopan. Ibu, Sia secara alami riang dan polos, dan tidak mengerti etiket atau aturan. Mohon maafkan kesalahannya. Seorang pelacur kam, bergaul dengan jenderal kerajaan, bermesraan. Jika itu bukan rayuan, lalu apa itu? Antara para prajurit dan aku, semuanya murni. Apakah kau hanya mengandalkan status tinggimu untuk memfitnah reputasiku? Anda adalah seorang wanita muda yang belum menikah, dengan begitu banyak pria, bermesraan. Bagaimana Anda bisa berbicara tentang kepolosan? Selain itu, mengenai pertengkaran antara Anda dan istri jenderal. Saya kebetulan mendengar sedikit Anda mendambakan suami orang lain dan mendorong seseorang ke dalam air. Muka apa kau nangis tak adil mengeluh? Nyonya Adipati adalah orang yang jujur dan tidak akan pernah berbicara sembarangan. Mungkinkah benar Sia yang mendorong Nyonya ke dalam air? Pengawal bawa Jenderal Muda Duen pergi. Tidak perlu, saya akan berjalan sendiri. Dua jam yang lalu. Mengapa saya harus membantu Anda jika Putri mengetahuinya bahwa perilaku Jenderal Muda Duan tidak pantas? Aliansi pernikahan ini mungkin. Song Xia. Aliansi antara wanita. Jauh lebih dapat diandalkan daripada pria. Sayang sekali, Anda tidak akan pernah mengerti. Ling Yue, apakah kau pikir kau sudah menang? Aku memberitahumu. Permainan ini belum berakhir. Suatu hari, aku akan membuatmu menyadari apa itu keputusasaan sejati. Aku adalah pahlawan wanita sejati yang ditakdirkan di dunia ini. Kesalahan terbesar Anda adalah terlalu percaya diri, berpikir Anda bisa mengendalikan segalanya. Tahukah Anda, selalu ada beberapa hal di dunia ini yang tidak dapat Anda ramalkan, terutama hati manusia. Aku salah. Aku pernah menganggapmu orang yang paling dekat denganku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan menjadi lebih jahat daripada para istri bangsawan ini. Song Jia, Anda berkolusi dengan mata-mata asing, memalsukan laporan militer, berusaha menggulingkan pemerintahan. Kejahatan-kejahatan ini, apakah Anda mengakuinya atau tidak? Aku tidak melakukannya. Kau menjebakku. Kota ini akan diserang dalam 3 hari. Dari dalam dan luar kita akan berkoordinasi. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Selama aku bisa memiliki Lu Mingyang, aku rela melakukan apa saja. Apa ini?
Song Xia. Bagaimana kamu bisa melakukan tindakan gila seperti itu? Aku Lu Mingyang pasti buta. Karena memperlakukanmu sebagai saudara. Kamu berani mengkhianati negara. Pengawal. Tangkap dia. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada orang lain yang akan memilikinya. Song Jia, bukti kolusi Anda dengan kekuatan asing dan pemalsuan laporan militer telah lama diverifikasi oleh nyonya ini. Hari ini adalah hari kiamat Anda. Hari kiamat. Lu Mingyang, biar aku beritahu kau. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai saudara. Aku jelas adalah pahlawan wanita sejati di dunia ini. Kalian semua adalah NPC. Aku adalah pahlawan wanita sejati. Dengan hak apa kalian tidak berputar di sekitarku? Dengan hak apa? Dia sudah gila. Bawa dia pergi. Lepaskan aku, Ling Yue. Dengan hak apa? The film was Dengan hak translated apa? and narrated by M Lepaskan Media. aku. Anda selalu mengatakan, saya adalah wanita yang terlindungi dengan pandangan sempit. Namun sekarang yang terkunci di tempat gelap tanpa matahari ini adalah Anda. Nasib benar-benar suka mempermainkan, bukan? Kau hanya mengandalkan bantuan seorang pria dan intrik picik dari kamar dalam. Aku membenci. Kau rubah betina. Jika bukan karena Lu Mingyang, aku pasti sudah lama menghancurkanmu menjadi debu. Dan bagaimana dengan Anda? Anda terus-menerus berbicara tentang ide-ide baru, menyatakan keunikan Anda. Namun, apakah ini masa depan kesetaraan gender? Bagaimana kau tahu itu? Apakah kau juga seorang transmigrator? Mustahil. Bicaralah. Siapa kau sebenarnya? Siapa kau? Tentu saja akulah penguasa takdirmu. Tamparan ini untukmu sesama wanita, namun mengandalkan menginjak-injak saudara perempuanmu sendiri demi kesenangan. Tamparan ini adalah untuk ketidakmaluanmu dan kurangnya harga diri. Tamparan terakhir ini adalah untuk orang yang ada dalam mimpiku, yang memaksa kakak kandungku Ling Yu untuk mati, dan menyebabkan seluruh keluargaku dihukum mati. Kau bukan Ling Yue. Benar sekali. Aku adalah Ling Yi. Jauh sebelum ini, aku mendapat mimpi. Dalam mimpi itu, kau mencuri suami kakak kandungku dan menyebabkan seluruh keluargaku dihukum mati. Itulah mengapa aku bertukar tempat dalam pernikahan. Ling Yi, jangan sombong begitu. Kau hanyalah karakter pendukung yang terbangun. Jika aku mendapat kesempatan lagi untuk memulai dari awal, aku pasti akan membunuhmu. Ling Yi. Kau salah. Aku tidak pernah perlu bergantung pada pria untuk membuktikan diriku, sedangkan kau hanya bisa seperti ini. Mengamuk tanpa daya. Kau bicara omong kosong. Kau hanyalah si kecil yang beruntung itu saja. Untungnya,
Kau pada dasarnya tidak tahu seberapa besar usaha yang aku curahkan untuk mencapai posisiku hari ini. Kau hanya tahu cara mencari alasan dan dalih atas kegagalanmu sendiri. Yang Mulia telah mengeluarkan titah. Memerintahkan eksekusi publikmu besok siang. Kakak Mingyang. Apakah kau sudah lupa? Kita pernah menghadapi hidup dan mati bersama. Apakah kau lupa janji bersama kita? Kakak Mingyang. Aku tidak lupa. Tapi yang lebih tidak bisa kulupakan adalah bahwa kamu mengkhianati negara dan mengkhianati kepercayaan di antara kita sejak saat itu. Kamu bukan lagi Song Xia yang kukenal. Kakak Mingyang, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini. Beri aku satu kesempatan lagi, ya. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Saat kamu mengkhianati keluarga dan negaramu, kamu seharusnya sudah meramalkan hari ini. Nyonya. Penjara ini dingin dan lembab. Silakan kembali dengan cepat. Tidak perlu berbicara lebih jauh dengannya. Suami kau duluan. Kakak Mingyang. Kakak Mingyang. Kakak Mingyang. The film was translated and narrated by M Media. Ling Yi, bagaimana jika kau menang? Tidak ada bunga yang tetap merah selama 100 hari. Giliranmu akan datang cepat atau lambat. Dia juga akan bosan padamu. Kau pikir aku peduli? Aku Ling Yi pada dasarnya tidak membutuhkan cinta siapapun untuk membuktikan diriku. Aku ingin menjalani kemegahanku sendiri. Dan kau tidak akan pernah mengerti kebebasan semacam ini. Ling Yi, kembali ke sini. Ling Yi. Waktunya habis. Aku beritahu kau. Dunia ini pada dasarnya seharusnya tidak ada. Semuanya sudah berakhir. Selama waktu ini, aku membuatmu menderita. Suami apa yang selalu aku inginkan? Tidak pernah rasa bersalahmu. Yang aku inginkan adalah berdiri berdampingan denganmu. Nyonya, surat dari istri Adipati. Mayat Song Jia hilang. Apa? Sudah kuduga. Ini belum berakhir.